Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Benita Rizkyanada dengan NIM 2210 80 10 30. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hakikat ibadah untuk keperluan tugas mata kuliah ibadah, akhlak, dan mualah yang diberikan oleh dosen pengampu. Baik, kita lanjut aja. Materi yang akan saya bahas di sini untuk poin pertama yaitu pengertian hakikat, poin kedua itu pengertian ibadah, poin ketiga pengertian hakikat ibadah, poin keempat 6 hakikat ibadah, dan poin kelima yaitu kesimpulan. Baik, kita lanjut aja untuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian hakikat. Hakikat bermakna inti atau esensi dari suatu hal yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dalam konteks filosofi, di sini hakikat adalah sifat atau atribut esensial dari suatu entitas yang membuat menjadi apa adanya. Dalam agama sendiri, hakikat sering diartikan sebagai kebenaran yang mendasar atau esensi dari ajaran agama tersebut. Secara umum, hakikat sendiri merujuk pada inti dari suatu hal yang mungkin tidak terlihat secara langsung atau mudah dipahami oleh orang awam. Makanya di sini hakikat sering dikaitkan dengan konsep kebenaran atau esensi yang lebih dalam dari sesuatu. Oleh karena itu, untuk memahami hakikat sendiri membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam dan refleksi yang lebih dalam lagi untuk memahami inti dari apa yang sedang dipelajari dan sedang dipahami. Lanjut untuk poin yang kedua yaitu pengertian ibadah. Kata ibadah yang berasal dari kata Arab yaitu ibadatan yang bisa diartikan sebagai taat, tunduk, patuh, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah sendiri, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Ibadah juga dalam bahasa berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan doa. Sedangkan menurut sebagian ulama tauhid, ibadah adalah pengesahan Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri secara menunduk jiwa setunduk-tunduknya kepadanya. Baik, kita lanjut untuk poin yang ketiga yaitu pengertian hakikat ibadah. Hakikat ibadah adalah inti atau esensi dari pelaksanaan ibadah dalam agama. Di sini juga saya terangkan ulang, dalam Islam ibadah merupakan segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan di dalamnya terdapat hakikat atau inti yang harus dipahami dan dihayati dengan baik. Hakikat ibadah sendiri menunjukkan bahwa ibadah bukan hanya sekedar rutinitas atau kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi merupakan bentuk pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dihayati dengan kesadaran dan rasa cinta kepadanya. Hakikat ibadah menuntut manusia untuk melakukan ibadah dengan penuh kesungguhan hati dan kesadaran bahwa ibadah tersebut merupakan bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga hakikat ibadah juga menuntut manusia untuk melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas dari hati tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain. Karena ikhlas dalam melakukan ibadah merupakan bagian penting yang sangat penting gitu dari hakikat ibadah itu sendiri. Karena dengannya ikhlas dari hati, ibadah tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam Islam pentingnya bagi setiap muslim untuk memahami hakikat ibadah dan melaksanakan ibadah dengan tulus dan ikhlas dari hati sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Dengan memahami hakikat ibadah, manusia dapat meraih kebahagiaan sejati di dunia dan di akhirat serta dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke poin yang keempat yaitu 6 hakikat ibadah. Yang pertama yaitu ibadah adalah tujuan hidup kita. Yang kedua, hakikat ibadah itu adalah pelaksanaan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan kerendahan diri kepadanya. Untuk yang ketiga, ibadah akan terwujud dengan cara melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat yaitu cinta. Maksudnya di sini adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya yang mengandung makna mendahulukan kehendak Allah dan Rasul-Nya atas yang lainnya.
Contohnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu jihad di jalan Allah. Kita berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala sesuatu yang dicintai Allah. Yang keenam yaitu takut. Maksudnya takut di sini adalah tidak merasakan sedikit pun ketakutan kepada segala bentuk dan jenis makhluk hidup atau jenis makhluk lainnya, melebihi ketakutan kepada Allah. Jadi kita masuk ke poin yang kelima atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Menurut Syedku, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah yang lebih luas dan komprehensif daripada sekedar melaksanakan simbol-simbol. Jadi selama ini pemahaman terhadap konsep ibadah selalu dikonotasikan hanya pada wilayah yang sempit. Padahal hakikat ibadah itu sendiri bukan hanya sekedar menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian, hakikat ibadah tercermin dalam masalah pokok berikut. Yang pertama yaitu pengokohan konsep penghambaan kepada Allah di dalam diri, yakni pengokohan perasaan bahwa di sana ada hamba dan ada ya Rob, yaitu ya Allah. Ada hamba yang beribadah, yaitu kita sebagai manusia, dan adanya ya Rob yang disembah, yaitu Allah. Selain itu, tidak ada penghambaan apapun. Di sana tiada hal kecuali situasi dan pernyataan itu. Maka di alam ini hanya ada penyembah, yaitu kita, dan yang disembah yaitu Allah atau Tuhan. Hanya ada satu ya Rob dan semua makhluk, semua hambanya. Yang kedua yaitu menghadapkan diri kepada Allah dengan seluruh gerakan hati, gerakan anggota badan, dan gerak kehidupan. Semua itu hanya dihadapkan kepada Allah semata, seraya melepas segala perasaan lain dan melepaskan segala konsep, kecuali konsep penghambaan kepada Allah. Dari sini Yusuf Qaradawi mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangannya. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin segitu aja penjelasan saya tentang materi ini, yaitu hakikat ibadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.